Jadi tolong disampaikan pada duku-duku yang lain yang kena dampak asin untuk berpartisipasi ikut membantu menangani rob seperti kemarin itu. Lah, gitu. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi sahabat AGTV Channel, Alas Gede TV Channel Wong Deso. Ya, sahabat AGTV, untuk pagi hari ini tim AGTV Channel lagi menggarap yang namanya podcast, edisi podcast terbaru untuk Alas Gede TV. Dan untuk mengawali perdana wawancara pada pagi hari ini akan kita laksanakan perbincangan kita dengan Pak Kamituwo Desa Wonoagung. Ya, beliau sudah datang, Pak Kamituwo, Pak Jumbadi, ya. Betul. Betul, Pak Jumbadi. Pripun kabarnya Pak Jum? Siap, alhamdulillah sehat, Mas. Sehat. Keluarga bagaimana Pak Jum? Alhamdulillah sehat juga. Sehat juga. Oh iya Pak Jum. Dan ini kami pun siap memberi keterangan pada pemirsa AGTV Channel. Oke. Channel Wong Deso. Oke, Pak Kamituwo, Pak Jumbadi. Oh ya Pak Jum, ini termasuk podcast pertama kita Pak Jum, Alas Gede TV ya. Iya. Untuk mengawali, terima kasih atas kedatangannya hadir di podcast kita ya. Iya. Ya mungkin hanya bincang-bincang santai Pak Jum. Iya, ya, siap. Kaitannya tentang kondisi desa kita Pak Oke, Jum. siap. Ya bagaimana mau tidak mau termasuk tanggung jawab kita ya. Iya, sebagai betul. perangkat Iya. desa terutama. Iya. Melihat kondisi yang sekarang Pak Jum untuk Desa Wonoagung, terutama Mandiagung khususnya, Dukuh Mandiagung, bagaimana pendapat Pak Jum selaku Kamituwo atau bekal yang disepuhkan di Dukuh Mandiagung Pak Jum untuk kondisi yang ada di Desa Wonoagung? Oke, siap. Pemirsa Alas Gede TV, Ya, TV-nya Wong Deso. Kami selaku Kadus atau bekal Mandiagung khususnya RW 2 siap memberi keterangan pada pemirsa semua. Pada hari ini mungkin lain daripada yang lain. Minggu-minggu kemarin Dukuh Mandiagung RW 2 khususnya itu keluhannya semua di air pasang, Pak. Air pasang. Air pasang itu kan jelas asin, Pak. Jelas air asin. Iya. Dan itu pun sangat merugikan semua warga, bukan hanya Dukuh Mandiagung, Pak, keseluruhan dari mungkin beberapa desa. Dari Desa Wonoagung 1, Wonowoso 2, Wonowoso, Sidoarjo, itu khususnya yang petani sawah itu sangat terganggu. Kok air pasang kok bisa naik? Kenapa itu Pak Jum? Pintunya itu kurang maksimal, Pak. Maksimalnya bagaimana? Maksimalnya ya setelah perawatan masih ada rembesan. Kurang tinggi juga itu daun-daun pintunya. Dan semua perangkat mungkin mengetahui kalau air pasang itu sampai luber lewat atas. Lah, kemarin kan saya lihat ada itu bangunan baru Pak Jum. Untuk pintunya itu bagaimana itu keadaan sekarang? Pintunya bangunan baru itu cuma 2 pintu, Pak. 2 pintu. 2 pintu pun itu kalau saya rasa kurang maksimal. Masih berat untuk istilahnya apa? Membuka dan menutupnya itu masih berat. Kalau manual itu kayaknya nggak kuat. Nggak kuat. Maka itu pintunya semuanya ada berapa itu pintunya? Ada 5, Pak. Ada 5. Yang diganti kemarin hanya 2 Hanya ya? 2. Yang 3 bagaimana? Yang 3 masih minim. Masih minim. Masih minim. Apakah pasang surutnya air itu tergantung dari pintu itu Pak Jum? Ya 90% dari pintu itu, Pak. 90%. Kalau pintu itu maksimal bisa rapat istilahnya, kanan kiri tidak rembes, atas tidak luber, itu mungkin bisa ditanggulangi. Dan satu masalahnya itu orang mencari ikan, beranjang, jaring itu kalau malam itu membuka tanpa sepengetahuan dari yang jaga pintu. Itu kejadian-kejadian kemarin. Gitu ya. Mungkin kalau dari desa bisa dianggarkan untuk semua perangkat, ada istilahnya kayak kesejahteraan yang lain untuk menjaga pintu, itu mungkin bisa maksimal, Pak. Tapi gini Pak Jum, untuk
karena dampak dari rob itu kan tidak hanya dari Desa Wonoagung Pak Jum. Lah apakah dari desa yang lain itu ikut membantu dalam penanganan pintu itu? Sampai saat ini desa yang lain belum kecimpung di situ, Pak. Sampai saat ini yang menangani paling ya saya sama Mas Bekel Wonodadi sama Pak Ulu yang gitu. aktif setiap malam. Oh gitu. Jadi tolong disampaikan pada dukuh-dukuh yang lain yang kena dampak asin untuk berpartisipasi ikut membantu menangani rob seperti kemarin itu. Lah, gitu, untuk Pak. kelancaran air bagaimana Pak Jum? Setelah habis jembatan itu loh. Untuk kelancaran air saya kira itu bisa ditanggulangi, Pak. Masalahnya program tahun yang akan datang itu kayaknya Sidoarjo sudah menganggarkan untuk pengerukan kali B7. Yang sipon itu B7 ya? Ya sipon itu B7 namanya, Pak. Oke. Terus dari desa apakah ada anggaran tertentu dari untuk kali sipon itu Pak Jum? Itu kemarin Pak Kepala Desa sudah mengajukan di provinsi, di pusat sudah. Tapi sampai saat sekarang Belum mungkin ada ya respon? Belum ada respon. Mungkin cuma bantuan sedikit untuk normalisasi untuk apa itu? Pembersihan kayak jarang, kayak tadah itu. Belum semaksimal istilahnya kayak normalisasi kali belum. Gitu, Pak. Berarti kalau melihat kondisi seperti itu hampir setiap tahun untuk petani tidak ada hasil Pak Gu ya? Untuk petani bagaimana petani? Petani khususnya petani apa? Untuk petani sawah. Petani sawah. Sekitar 3 tahun ini nol, Pak. Oh, nol ya? Nol. 3 tahun yang lalu masih bisa diambil hasilnya, masih bisa. Masalahnya 3 tahun yang lalu air juga tidak seperti ini. Kalau petani tambak Pak Jum? Petani tambak juga sangat rugi, Pak. Masalahnya rob besar itu semua tambak tenggelam. Jadi kerugian malah lebih besar daripada yang sawah. Oh gitu ya. Pak. Dan dari dampak itu berarti semua desa di sekitar Wonoagung itu kena dampak semua ya? Kena dampak semua, Pak. Terutama di Wonowoso juga. Wonowoso, Sidoarjo. Ya, itu. Sampai meluber ke rumah warga ya, Sidoarjo itu juga ya. Sebagian yang sebelah utara jalan, kali kecil itu, terus rumah itu kebanyakan pada luber, Pak. Lagi nih Pak Jum, untuk perbincangan kita agar lebih punya harapan ke depan Pak Jum. Iya. Untuk kedepannya bagaimana menurut panjenengan selaku yang dituakan di Dukuh Wonoagung, Dukuh Mandiagung? Ya, ini menurut saya ya harus ada kerjasama dari dukuh yang lain, istilahnya dari Rejosari, dari Wonowoso, dari Sidoarjo, dari Wonoagung itu bersatu, Pak. Itu kalau bersatu kayaknya bisa menanggulangi asin ndak sampai lewat pintu. Berarti setiap tahun itu ada anggaran tertentu dari setiap desa gitu ya. Kayaknya tidak hanya yang menangani itu Wonoagung saja, karena dampaknya juga setiap desa, semua desa kena dampak dari rob itu. Betul, ya. Pak, betul. Siap. Dan mungkin bisa panjenengan nanti sanjang atau bilang sama Pak Kepala Desa Wonoagung khususnya memberi rekomendasi atau pengarahan atau memberi surat ke desa yang lain, kepala desa yang lain untuk kerjasamanya itu loh. Kayaknya mungkin tahun 2023 kayak lurah-lurah yang itu kan lurah baru, Pak, kayak Banjarsari, terus Wonowoso, Sidoarjo. Saya dengar kemarin Sidoarjo kayaknya sudah diutarakan. Pak Kepala Desa yang baru itu Pak Sopik itu udah mengutarakan sama perangkatnya untuk penanggulangan air pasang. Nah, tergantung tinggal desa-desa yang lain nanti bisa mengikuti gitu, Pak. Lah kemarin tahun kemarin atau 6 bulan kemarin kita dari tim AGTV kan juga sudah menelusuri menelusuri air sipon itu atau B7 karena kemarin dampak rob itu apa, bagaimana sampai kita bersama-sama dengan tim desa sudah sampai ke laut itu karena banyaknya jarang yang terpasang itu bagaimana itu Pak? Masih kemarin kan sudah dibersihkan itu semua. Apakah hari-hari ini sudah terpasang kembali Pak Jum itu? Itu menurut pemerintah Desa Wonoagung itu pro kontra, Pak. Masalahnya kayak tadah jarang itu juga sebagian warga itu mengambil keuntungan dari situ. Kayaknya penghasilannya juga mengandalkan dari jarang, tadah itu kalau dibersihkan sama sekali kasihan yang punya tadah, jaring.
yang mengandalkan perekonomian dari situ itu kasihan, Pak. Tapi dampaknya kan luar biasa juga, Pak Jum. Bisa dikasih aturan, Pak. Kalau bulan sekian sampai bulan sekian boleh pasang. Bulan sekian sampai bulan sekian istilahnya bulan rendengan lah. Itu dilarang sama sekali, tidak boleh dipasang bisa. Setelah bulan 4 ke belakang bisa dimaksimalkan, bisa dipasang lagi bisa. Berarti ada jadwal Gitu, tertentu Pak. ya. Iya, karena itu gitu, juga Pak. salah satu omset dia, Betul, omset warga iya. untuk mendapatkan keuntungan ya. Iya, betul, Kalau Pak. kita berantas keseluruhan juga nanti kasihan juga. Iya. Oke. Terima kasih Pak Jum atas wawancara pada pagi hari ini. Oke, Pak. Kita Oke, lanjutkan siap. untuk wawancara yang akan datang. Siap, Pak. Semoga Desa Wonoagung tidak kena arop kembali Pak Agung ya. Amin, Jum. amin, Pak, amin. Oke, terima kasih atas. Oke sahabat Aki TV, untuk perbincangan kita dengan Pak Jumbadi selaku sesepuh dari Dukuh Mandi Agung atas waktunya. Mungkin bulan depan kita akan jumpa lagi dengan Pak Jumbadi ya. Oke, terima kasih sahabat Aki TV semua. Semoga tontonan ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Bahwasanya kerjasama sangat kita galakkan sekali, apalagi di Desa Wonoagung khususnya. Jadi melihat kondisi rob yang sudah ada, tidak hanya cukup Desa Wonoagung ya. Iya, Desa betul, Pak. Wonoagung yang menangani hal itu, tapi juga untuk semua desa-desa sekitar juga harus ikut berpartisipasi. Betul, Warga betul, masyarakat juga harus berpartisipasi bagaimana rob ini tidak selalu ada di Desa Iya, Wonoagung. betul. Terima kasih sahabat Aki TV. Cukup sekian dari kita tim Aki TV podcast untuk Alas Gede TV hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki TV. Waalaikumsalam warahmatullahi Yes. Yes. Oke. Terima kasih Pak Siap. Jum. Oke.